status pertemanannya. Sementara itu, pihak yang diminta tolong bakal ngerasa gak nyangka aja gitu. Tapi, kamu tahu gak sih kalau harga temen ternyata bisa nguntungin kedua belah pihak? Mereka sama-sama untung karena keduanya udah menetapkan harga tertentu yang udah disepakati, bukan sepihak aja. Kondisi itu bahkan berlaku gak hanya di tingkat teman tongkrongan aja nih, tetapi se-Asia Pasifik. Dimana lagi kalau bukan di APEC? Buat kamu yang lupa-lupa ingat sama apa singkatan APEC, APEC merupakan singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation. So, kali ini aku Endah Ainur Rahmah dengan NIM 2210084 akan ngobrolin tentang APEC, satu dari sekian organisasi ekonomi regional yang sering kalian dengar. Aku bakal ngajak kamu kupas tuntas apa itu APEC, kenapa bisa ada harga teman, dan kenapa harga teman di APEC justru menguntungkan. Kalau di bahasa Indonesia ini, APEC adalah Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Namun secara rinci, apa itu APEC? APEC adalah organisasi perekonomian di sekitar wilayah Asia Pasifik, meliputi negara Asia Tenggara, termasuk negara kita tercinta yaitu Indonesia, pesisir Asia Timur, Australia yang dekat sama Samudra Pasifik, dan negara-negara yang terletak di Samudra Pasifik. Secara garis besar, APEC didirikan pada tahun 1989 dengan tujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat negara di Asia Pasifik melalui perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka. Kenapa APEC harus dibentuk? Kenapa nggak tinggal bikin grup WhatsApp antar negara aja sambil ngobrolin update perekonomian negara masing-masing waktu ngopi pagi? Namanya juga long distance relationship, apalagi beda negara. Hubungan jarak jauh tetap butuh kepastian, nggak cuma ngandelin chat. Sejarah APEC bermula dari Perang Dingin. Waktu itu, Amerika Serikat yang mengusung kapitalisme atau ngasih kebebasan kepada setiap orang buat berkegiatan ekonomi versus Uni Soviet yang berideologi komunisme atau membatasi hak-hak rakyat termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pada tahun-tahun terakhir Perang Dingin, sekitar tahun 1980-an, Uni Soviet runtuh sebagai negara perserikatan. Jadinya Amerika Serikat menang dalam Perang Dingin. Kemenangan Amerika Serikat dalam Perang Dingin ini bikin negara tersebut menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia. Menurut Office of the Historian USA, paham kapitalisme langsung menyebar ke seluruh dunia dan berpengaruh ke perdagangan internasional. Perdagangan antar negara yang dulunya dibatasi sama Uni Soviet karena paham komunisme menjadi lebih leluasa karena kapitalisme. Jual beli antar negara jadi lebih bebas dan mudah. Kapitalisme ini kemudian melahirkan globalisasi. Teknologi yang makin berkembang bikin negara-negara di seluruh dunia jadi lebih mudah dalam berinteraksi buat ngobrolin berbagai hal, termasuk ekonominya. Organisasi yang dibikin cenderung tertutup dan anggotanya ya negara itu-itu aja. Hal itu bikin pendiri APEC, Bob Hawke, resah. Waktu itu Hawke jadi Perdana Menteri Australia. Globalisasi seharusnya bisa bikin banyak negara kerjasama, tapi kenapa organisasi perdagangan anggotanya itu-itu aja? Kalau gini, negara yang nggak jadi anggota bisa nggak maju-maju nih perekonomiannya. Kira-kira seperti itu Hawke membatin. Nah, keresahan Hawke ini akhirnya dia ungkapkan untuk pertama kalinya waktu ngasih pidato pada pertemuan tingkat menteri se-Asia Pasifik di Seoul, Korea Selatan pada 31 Januari 1989. Hawke juga ngusulin buat bikin organisasi regional yang bisa kerjasama dan saling konsultasi dalam hal perdagangan. Dia pun ngajak para Perdana Menteri yang hadir buat ngebahas idenya itu pada pertemuan selanjutnya. Selang 10 bulan kemudian, 12 menteri dari negara-negara Asia Pasifik ketemuan lagi nih di Canberra, Australia pada 6-7 November 1989. Mereka ngebahas usulan Hawke sebelumnya, yaitu kerjasama ekonomi antar negara Asia Pasifik dan lebih menggencarkan lagi perdagangan bebas. For your information nih, perdagangan bebas merupakan sistem ekonomi yang membebaskan pelakunya buat melakukan kegiatan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Jadi, dengan perdagangan bebas,
Negara-negara di Asia Pasifik bisa lebih leluasa dalam jual beli sama negara lain. Dan lahirlah APEC dalam pertemuan itu. Tanggal berdirinya APEC ya waktu pertemuan itu terjadi pada 6-7 November 1989. Waktu itu ada 12 negara yang join termasuk Indonesia. Anggota APEC itu adalah Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Thailand, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Beberapa tahun kemudian, organisasi tersebut ketambahan 9 anggota baru. Jadi total ada 21 anggota APEC. Fun fact nih, dalam menyebut anggotanya, APEC menggunakan istilah entitas ekonomi, bukan disebut sebagai negara atau negara anggota. Kenapa sih disebut sebagai entitas ekonomi? Soalnya APEC bergerak di bidang ekonomi, jadinya APEC memandang anggotanya sebagai suatu entitas, organisasi yang punya fungsi dan kegiatan ekonominya sendiri. Tadi aku udah nyebutin tuh garis besar tujuan dibentuknya APEC, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia Pasifik. Nah, buat mencapai tujuan itu, menurut Department of Foreign Affairs and Trade Australian Government, dilakukan beberapa kegiatan APEC seperti kerjasama ekonomi dan teknis, memfasilitasi perdagangan dan investasi, serta mengurangi batasan dan peraturan yang menghambat kegiatan ekonomi antar anggota. Lalu, mengurangi biaya perdagangan antar negara dengan menetapkan harga temen yang berlaku di seluruh anggota. Sharing informasi tentang perdagangan dan investasi. Lalu, menyederhanakan peraturan dan administrasi terkait perdagangan. Yang selanjutnya, meningkatkan kapasitas SDM anggota demi kelancaran perdagangan dan investasi. So, kalau kamu lihat tujuan dibentuknya APEC, fokus utamanya adalah perdagangan bebas dan investasi. Kalau perdagangan dan investasi antar anggota lancar, maka perekonomian mereka juga makin tumbuh. Peran APEC berkaitan dengan kegiatan APEC. APEC memastikan kalau barang, jasa, investasi, sampai masyarakat anggota APEC bisa bergerak leluasa buat melintasi batas antar negara. Nah, aku balik lagi nih ke masalah harga temen. APEC berperan buat bikin harga temen. Maksudnya, organisasi ini nentuin harga standar bea cukai antar negara. Jadinya, kalau mau ekspor impor dengan anggota lainnya, mereka dikenai harga bea cukai yang sama. Nggak ada yang beda. Harga temen ini nggak dinaikin ya, tetapi justru diturunin. Sehingga proses perdagangan bisa lebih murah dan lebih cepat diproses. Bisnis antar anggota juga bisa dapat banyak untung. Misalnya nih, kalau Indonesia ekspor impor sama Malaysia, Indonesia bisa dapat diskon sampai 80% dari harga bea cukai yang ditentukan internasional. Selain itu, APEC juga berperan buat menyelaraskan peraturan dan standar perdagangan di seluruh wilayah Asia Pasifik. Selain bea cukai tadi, misalnya nih, sebuah produk bisa diekspor hanya dengan satu syarat aja yang diberlakukan di Asia Pasifik. Indonesia jadi salah satu entitas ekonomi APEC, alias anggota APEC. Aku akan membahas hubungan di antara keduanya. Kira-kira apa sih kontribusi APEC buat perekonomian Indonesia? Dan gimana peran Indonesia buat APEC? Lalu bagaimana sih peran serta Indonesia dalam APEC? Nah, pada tahun 1994, Indonesia pernah jadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi APEC di Bogor. Tepatnya pada 15-16 November 1994. KTT ini jadi momentum bersejarah buat APEC karena menghasilkan kesepakatan bernama Bogor Goals. Apaan tuh Bogor Goals? Bogor Goals adalah kesepakatan antar anggota APEC yang membahas tentang perdagangan investasi secara bebas terbuka di Asia Pasifik. Misinya pada tahun 2010, negara maju udah full menerapkan perdagangan bebas dan investasi dengan nurunin bea cukai sebesar 0-5%. Sedangkan APEC mencanangkan perdagangan bebas untuk negara berkembang pada tahun 2000 kerjasama yang bakal dilakukan antar anggota APEC, yaitu memperkuat sistem perdagangan antar negara secara terbuka,
Caranya adalah dengan ngilangin hambatan biaya maupun hambatan lainnya dalam perdagangan antar negara. Lalu perdagangan dan investasi di Asia Pasifik lebih dikencangkan lagi. Caranya dengan menetapkan harga teman yang bakal jadi standar biaya perdagangan antar anggota, akses informasi dan administrasi dipermudah, dan kebijakan di seluruh anggota juga disamakan. Lalu meningkatkan kerjasama pembangunan Asia Pasifik dengan cara memberikan pelatihan ekonomi dan teknik yang akan bisa membangun sumber daya anggota biar siap menghadapi tantangan ke depan. Nah, by the way, poin nomor 3 itu ide dari Indonesia loh. Tujuannya biar sumber daya alam maupun sumber daya manusia anggota APEC bisa berkembang. Jadi Indonesia emang punya kontribusi dalam APEC. Sekarang, apa sih manfaat APEC bagi Indonesia? Emang apa kontribusi APEC terhadap perekonomian Indonesia? Aku udah rangkum ini khusus buat kamu. Manfaat APEC bagi Indonesia yaitu menjadi wadah yang bisa membangun kepercayaan antara Indonesia dengan anggota lainnya. Lalu sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia jadi meningkat berkat pelatihan yang diadakan APEC atau anggota APEC lainnya. Yang selanjutnya, dunia usaha di Indonesia jadi untung karena ekspor dipermudah. Sejak Indonesia gabung menjadi APEC dari tahun 1989 sampai 2013, Indonesia dapat untung lebih dari 246 miliar dolar Amerika. Arus investasi di Indonesia meningkat. Total investasi portofolio dari anggota APEC lainnya yang masuk ke Indonesia pada tahun 2012 sebesar 245,200 miliar dolar Amerika dibandingkan 45,7 miliar dolar Amerika pada tahun 2001. Indonesia jadi update tentang perekonomian internasional berkat informasi yang dikasih APEC. Indonesia bisa belajar dari pengalaman positif dan negatif anggota lainnya tentang perdagangan bebas dan investasi. Kepentingan Indonesia dalam ekonomi internasional bisa terfasilitasi melalui APEC. Nah, itu dia pembahasan tentang APEC. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami tentang APEC. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.